Ya, assalamualaikum teman-teman semua. Sekarang saya mau jelasin sedikit ya perbedaan karburator. Untuk kali ini perbedaannya hanya fokus di Erecjet dan karburator RG ya. Untuk Ereking kan udah dibahas ya di video sebelumnya tentang perbedaan karbu Erecjet dan Ereking. Nah, sekarang kebetulan ada bahannya. Ini saya lagi ada bahan karbu RG. Nah, sekarang kita bandingin yuk dengan Erecjet. Ini perbedaannya apa? Karena ada beberapa kawan juga yang bertanya karbu Erecjet dan karbu RG itu beda apa enggak? Sekarang kita cek ya bareng-bareng. Oh iya teman-teman, nih sebelumnya saya ingetin ya biar nggak ada pertanyaan komentar tentang harga karbunya. Ini saya nggak jualan karbu ya, saya cuman bikinin video review singkatnya aja perbedaan karbu Erecjet dan RG. Soalnya terus terang karbu-karbu ini itu kayak Erecjet, karburator Ereking, saya itu dapat dikasih semua sama bos-bos, sama konsumen saya, barang-barang wakaf semua. Jadi saya nggak jual ya. Kalau teman-teman emang mau nyari karbu-karbu second, cari aja di online-online atau di Facebook atau di Bukalapak juga ada yang jual. Oke, kita langsung ya. Nih, karbu Erecjet nih. Ini Erecjet. Ini RG. RG sama RGR sama nggak ya? Ini maaf, saya kalau penyebutannya kurang ini soalnya saya kurang paham dengan Suzuki ya. Ini RG atau RGR, entah sama atau enggak. Erecjet, Ereking nih yang tengah, ini Erecjet. Sekarang kita langsung fokus ke dua item aja ya. Kita ke Erecjet dan kita ke RG. Kita ambil yang ini aja nih, Erecjetnya nih, yang paling seger, yang mulus nih. Sama ini RG, RG-nya cuma ada satu. Ini kita singkirin dulu. Ya teman-teman, untuk karbu Erecjet dan RG ini secara karakteristis ataupun secara performa saya kurang hafal ya, soalnya terus terang aja saya kurang familiar dengan karbu ini, dengan karbu RG. Mungkin teman-teman juga yang lain juga mungkin lebih familiarnya dengan yang ini kan, dengan yang Erecjet. Untuk karbu Erecjet mah sebenarnya udah cukup keuji. Ini di Ereking mah untuk harian, semi, bahkan liaran juga favoritnya rata-rata karbunya Erecjet untuk yang kelas semi bebas ya. Untuk semi bebas kalau di Jabotabek ya, Ereking ya teman-teman. Semi bebas Jabotabek Ereking walaupun knalpotnya chamber standar rata-rata karbunya Erecjet. Dia meskipun kelasnya bebas juga tetap ya pasti biasanya ya rata-rata karbunya Erecjet. Nah, untuk RG ini saya kurang familiar, jadi mungkin teman-teman boleh komen di bawah tentang performa RG-nya aja, karbu RG ini gimana. Cuman saya mau bahas singkat secara fisiknya aja ya, teman-teman ya. Oke, kita langsung mulai di karbu RG ya, teman-teman ya. Nih kalau karbu RG di sini dia ada kode ini E12B4 di Japan. Untuk RG itu udah pasti ya kodenya 55K di sini. Nah, cuman kalau dari fisik luar seperti ini, yang paling mencolok membedakan nih keran bensin nih. Kalau Erecjet tuh rata-rata dia ada pipa tambahan, jadi dia modelnya belok. Kalau RG kan kosong, sama kayak Ereking kalau RG. Terus sama di ini keran keran jalur oli sampingnya. Itu kalau RG sedikit lebih panjang, kalau Erecjet dia lebih pendek. Untuk fisik luarnya seperti itu ya, yang kelihatan mencolok banget nah. Sekarang kita buka ya teman-teman skepnya. Ini jarumnya masih bawaan RG ya teman-teman, belum dioplos-oplos jarumnya. Oke, ini skepnya ya teman-teman. Ini kalau skep kalau dilihat beda-beda tipis sih ini. Cuman untuk yang RG ini ada lubang di sini. Jadi saya kurang tahu nih, kurang paham ini fungsinya apaan. Kalau teman-teman ada yang paham dengan fungsi ini, silahkan komen di bawah ya. Ini jarum masih asli Erecjet. Ya ini jarum juga masih bawaan RG. Sekarang kita buka ya. Coba saya buka, saya lihat jarum skep ini kodenya sama apa enggak.
Ya, teman-teman, ini udah saya buka ya kondisi jarumnya. Udah saya cek. Ini jarum skepnya ternyata sama ya, teman-teman, kodenya. Ini kalau teman-teman bisa lihat nggak ya? Tuh, 4F43 yang RG. Yang RJ juga ternyata sama jarumnya, kodenya. 4F43. Jadi untuk jarum skepnya RX ataupun RG ternyata sama ya, teman-teman. Jarum skepnya jadi bisa saling pakai. Hanya beda di skep nih. Skepnya yang RG di sini ada kayak lubang, ini saya kurang tahu ya fungsinya apa. Oke, sekarang kita lihat spoilernya ya, dalamannya. Oke, teman-teman, ini udah saya buka ya. Maaf saya nggak videoin biar nggak terlalu panjang ya. Untuk dalaman ini mah sama ya, teman-teman, dengan bisa saling substitusi. Dengan ereking juga bisa, dari pelampung, jarum pelampung bisa saling tukar. Di main jetnya juga bisa, hanya beda di pilot jet aja kalau dengan karbu ereking. Nah, kalau untuk RJ dan RX jet ini juga 11-12 sama aja, mirip, hanya beda di ukuran spoilernya aja. Ini untuk RX jet nih, main jet standarnya. Nih, ada angka di sini 210. Ini yang RX jet gede gede ini spoilernya, main jetnya standarnya. Ini standarnya kali, ini standarnya kayaknya 280. Jauh tapi ini gedenya. Ini udah diganti apa emang standarnya ya? Kalau teman-teman ada info tentang karbu RG, ini bener nggak main jet standarnya sampai 280? Cuman kayaknya ini bener sih, kalau RG emang spoilernya besar. Oke, itu ya teman-teman ya, sekilas perbedaan karbu RX dan RG dari bentuk luar. Cuman itu aja tuh, pipa bensin tadi yang udah saya jelasin aja. Jarum skep semua sama, beda di main jetnya aja nih. Ukurannya yang RG gede banget ini 280. Nah, sekarang kalau teman-teman mau pakai karbu ini di ereking, otomatis udah pasti bisa motor dipakai di ereking. Cuman yang jadi permasalahan, kalau teman-teman pakai karbunya RG, ini kan standarnya RG main jetnya gede banget ya, 280. Nanti teman-teman efeknya akan kesulitan mencari spoiler di atas ini. Ini kan standarnya besar, 280 ya RG. Ini ditaruh di ereking, saya pasang di ereking standar korek-korek harian dengan main jet 280 gini, motor nggak ada gejala kebasahan, bahkan minta naik. Nah kan susah kan nyarinya kan, 290, 300, 310. Teman-teman kan kesulitan nyari main jet sebesar itu. Paling diakalinya dengan bor-bor rojok lah nih, kayak gini di rojok aja main jetnya. Jadi mungkin tip dari saya, kalau teman-teman emang mau pakai karbu RG, pakai jarumnya, ganti jarumnya aja nih. Ini aja nih ganti nih, jarum skepnya. Ini bisa ganti pakai yang ereking, ini yang ereking asli. Kalau teman-teman udah ganti jarum ini dipasang di karbu RG, ini main jet akan turun jauh, akan ngedrop. Kalau tetap pakai 280, jarum ereking kebasahan nanti motornya. Tapi itu juga tergantung spek ya, teman-teman ya. Cuman kalau spek-spek korek harian mah pakai jarum ereking jelas ininya turun sekitar, teman-teman ganti sekitar 160, 165 juga udah bisa. Kalau spek-spek tinggi mah main jetnya meskipun pakai jarum ereking bisa tembus 300 lagi. Ya, kalau untuk RX jet, teman-teman misalnya pakai ini karbu RX jet ini dengan jarum bawaan RX jet itu, nyari spoilernya nggak sesulit ini, nggak sesulit RG, karena dia masih di angka kecil, masih di angka 210. Ya 210, 220, 23, 24, 25 itu masih banyak di pasaran. Jadi nggak akan sesulit kalau teman-teman cari main jet RG ini, karena RG ini udah ekstrim, main jetnya standaran 280, ini udah susah nyarinya. Ya susah-susah banget sih enggak ya teman-teman. Cuman rata-rata kalau toko-toko gitu, bengkel-bengkel itu jarang jual main jet sampai 280 gini, jarang, kecuali speed shop atau di Bukalapak yang memang bengkel-bengkel khusus racing yang jualan-jualan part-part racing mungkin tersedia. Cuman nyari gampangnya itu kalau teman-teman nyari di pinggir, di bengkel-bengkel pinggir jalan gitu ya dekat rumah, akan kesulitan nyari main jet sebesar ini. Oke teman-teman, segitu dulu ya untuk video singkat perbedaan karbu RG dan RX jet ya.
Tambahan mungkin untuk karbu RX-Jet, kalau teman-teman bisa lihat atau bisa ukur ya, ini RX-Jet nih, ini RX King. Sebenarnya kalau teman-teman lihat secara kasat mata seperti ini kan hampir nggak ada beda ya, venturinya sama kok, ini 26. Cuman kelebihan yang paling mencolok RG dan RX-Jet itu nih, skepnya, ininya nih, dia panjang, beda tuh dengan RX King. Kalau dalam keadaan standar begini emang nggak terlalu kelihatan, tapi ini RX-Jet ini kalau udah di rehammer baru kelihatan performanya itu bisa, speknya bisa lebih tinggi dengan RX King karena botol landscape-nya dia lebih panjang. Nih kayak gini nih. Ini saya ada karbu RX-Jet, ini udah lama nggak dipakai teman-teman, nggak usah diikutin ya modifikasi karbu seperti ini. Orang motor buat harian buat masih dipakai jalan-jalan mah nggak usah ikut-ikut ganti gini. Saya aja nggak dipakai tuh karbu ini. Ini RX-Jet ini udah ganti skep. Ini skepnya 30. Tuh kalau misalnya ini udah di rammer, sebenarnya ini rammer masih bisa, belum belum maksimal, masih bisa dimaksimalin lagi, masih bisa saya angkat nih ini ke atas nih, karena skepnya dia masih panjang. Paham ya teman-teman ya? Keunggulannya begitu aja, kalau RZ skepnya dia jauh lebih panjang. Jadi ketika di rammer teman-teman ngebabatnya ke atasnya bisa lebih banyak, hasilnya napas di putaran atas motor lebih jerit, lebih panjang gitu loh. Oke teman-teman, segitu dulu ya untuk videonya ya. Terima kasih ya atas waktunya.